Halo, selamat siang teman-teman. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih bahas chapter 10 Capital Budgeting Technique. Oke, sekarang kita mau bahas problem 7 ya. Di problem 7, Unilever Co. ada perusahaan yang memproduksi snack seperti wafer dan biskuit. Kemudian pada awal tahun 2021, Ibu Corneta mempertimbangkan untuk mengganti mesin dalam rangka meningkatkan hasil produksi. Kemudian di sini ada dua alternatif pembelian mesin produksi, yaitu penawaran dari Magnum Co. dengan initial investment sebesar 560 juta, Walasco inisial investmentnya sebesar 650 juta. Kemudian di sini ada informasi terkait produksi snacks dari si Magnum Co dan Walasco. Kemudian kita disuruh menghitung payback period, NPV, PI, dan IRR. Nah, sekarang kita mau masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan payback period. Oke, nah karena di sini ada dua penawaran nih dari Magnum dan Wallace, berarti kita akan mencari masing-masing perhitungan si PP, NPV, PI, dan IRR dari masing-masing perusahaan ya. Berarti sekarang kita mau ke perhitungan payback period untuk Magnum Corporation dulu. Nah, di sini ada nilai inisial investmentnya nih sebesar 560 juta. Ini diketahui di soal. Nah, selanjutnya teman-teman bikin tabel dulu, ada tahun, cash flow wafer, cash flow biskuit, dan total cash flow. Kemudian di sini juga ada accumulated. Nah, kenapa nih kok cash flow-nya ada dua? Nah, teman-teman lihat karena di sini tuh outputnya ada dua nih, atau produknya tuh ada dua jenis, yaitu wafer dan biskuit. Makanya kita di sini bikin kolom untuk cash flow wafer dan cash flow biskuit. Kemudian nanti di sini kita totalin nih dari kedua cash flow produk tersebut. Nah, teman-teman ingat kalau di sini ada output dan ada harga jualnya, berarti itu kita hitung untuk mendapatkan nilai cash flow. Nah, berarti sekarang kita mau cari dulu nih selling price masing-masing dari produk tersebut. Yang pertama, kita akan mencari selling price dari wafer dulu ya. Nah, sekarang kita baca nih. Pada tahun 2020, Unilever Co. menjual wafer dengan harga 5.500 per pieces dan biskuit seharga 7.500. Kemudian pada tahun 2021, kedua harga tersebut naik sebesar 1.000. Nah, teman-teman nih, lihat kalau teman-teman itu sekarang berada di awal tahun 2021. Berarti cash flow-nya itu teman-teman mulai dari 2021. Nah, di sini ada informasi kalau selling price pada tahun 2020 5.500 per pieces. Untuk yang wafer, nah, akan naik sebesar 1.000 pada tahun 2021. Berarti tahun 2021-nya ini menjadi 6.500, yaitu didapatkan dari 5.500 ditambah 1.000. Nah, selanjutnya lalu diperkirakan selling price untuk 4 tahun ke depan tidak akan berubah. Berarti 2022 sampai tahun 2025 itu selling price-nya sama nih, yaitu sebesar 6.500. Kemudian untuk selling price yang biskuit, selling price biskuit pada tahun 2020 itu sebesar 7.500. Tahun 2021 naik 1.000, berarti 7.500 ditambah 1.000. Di selling price untuk tahun 2021 sebesar 8.500. Dan 4 tahun ke depan itu tidak akan berubah, berarti sini masih sama, yaitu 8.500. Oke, selling price-nya udah ketemu, berarti sekarang kita bisa cari nih cash flow untuk wafer dan cash flow untuk biskuit. Nah, sekarang kita ke cash flow wafernya dulu ya. Cash flow wafer. Oke, teman-teman lihat.
sekarang kita itu lagi menghitung untuk Mignum Co. Berarti teman-teman fokusnya ke tabel yang Mignum Co dulu ya. Mignum Co. Wafer itu memproduksi pada tahun 2021 memproduksi sebesar 15.000 pieces. Berarti untuk cash flow-nya 15.000 pieces dikalikan dengan selling price wafer sebesar 6.500. Berarti di sini 15.000 dikali 6.500, hasilnya 97.500.000. Selanjutnya untuk tahun 2022 wafernya itu 17.000 pieces. Nah, berarti 17.000 dikali 6.500. Harganya tuh dari tahun 2021 sampai tahun 2025 itu sama. Nah, selanjutnya untuk tahun 2023 sebanyak 16.000 pieces. Berarti 16.000 dikali 6.500. Hasilnya 104 juta. Selanjutnya untuk tahun 2024 13.000 dikali 6.500. Hasilnya 84.500. Untuk tahun 2025 itu 11.000 pieces. Berarti 11.000 dikali 6.500. Oke, sekarang kita ke kolom cash flow untuk biskuit. Nah, di sini cash flow biskuit 8.000 pieces. Berarti 8.000 dikali untuk biskuit harganya itu 8.500. Berarti 8.000 dikali 8.500. Selanjutnya tahun 2022 itu 9.500. 9.500 dikali 8.500. Selanjutnya tahun 2023 itu 7.500. Berarti 7.500 dikali 8.500. Nah, selanjutnya tahun 2024 9.500 kali 8.500. Kemudian 8.000 dikali 8.500. Oke, berarti sekarang kita bisa menghitung total cash flow-nya. Itu teman-teman tinggal tambahin aja nih. Cash flow wafer ditambah cash flow biskuit. Berarti untuk tahun 2021 sebesar 165.500. Nah, total cash flow itu angkanya dari mana? Dari sini. 9.700 tambah 68 juta. Oke, berarti tahun 2022 sampai 2025 itu masih sama, didapat dari 110 juta 500 ditambah 80 juta 750. Nah, untuk tahun 2023 sampai 2025 caranya masih sama. Oke, berarti sekarang kita ke kolom yang akumulasi. Oke, berarti di sini masih tetap ya sebesar 165.500 karena kan akumulasi tahun sebelumnya belum ada nih, maka kita 0. Berarti 0 ditambah 165.500 hasilnya 165.500. Kemudian akumulasi tahun 2022 itu didapat dari total cash flow yang ini. Kemudian teman-teman tambahkan dengan total cash flow tahun sebelumnya. Di sini 356.750. Selanjutnya itu 2023 untuk akumulasinya berarti total cash flow ditambah dengan akumulasi tahun sebelumnya. Berarti 356.750 ditambah dengan 167.750.
Selanjutnya untuk akumulasi tahun 2024. Ini akumulasi tahun sebelumnya 524.500.000. Teman-teman tambahkan dengan total cash flow 2024 yaitu 165.250.000. Selanjutnya akumulasi tahun 2025. Akumulasi tahun sebelumnya itu 689.750.000 ditambah dengan 139.500.000. Nah, sekarang kita udah menghitung semua nih yang di tabel. Sekarang kita lihat nih akumulasi di tahun berapa yang mendekati nilai angka yang mendekati nilai initial investment. Untuk tahun pertama ini masih jauh, untuk tahun kedua juga masih jauh. Nah, berarti sekarang di tahun ketiga nih atau tahun 2023 ini mendekati initial investmentnya nih sebesar 560 juta. Berarti untuk perhitungan payback periodnya teman-teman bisa tuliskan 3 tahun karena kan kita pilihnya di tahun ketiga nih ya kan, akumulasinya itu yang mendekati nilai initial investment dan tidak melebihi nilai initial investment. Selanjutnya 560 juta ini nilai initial investment. Aku tandain lagi ya. Nah, dikurang dengan angka akumulasi yang tahun yang kita pilih nih. Nah, kita kan tadi pilihnya di tahun ketiga sebesar 524.500.000. Berarti di sini teman-teman bisa kurangi dengan angka akumulasi yang 524.500. Ada ini. Kemudian dibagi dengan total cash flow tahun selanjutnya. Berarti kan tahun selanjutnya itu di tahun 2024 nih. Nah, berarti dibagi dengan 165.250.000. Ini ya, tanda ini. Kemudian dikalikan dengan 12 bulan. Nah, teman-teman itu hasilnya di kalkulator. Di sini hasilnya tuh untuk yang perhitungan yang di sini nih, yang di dalam kurung, kita coba pakai kalkulator. 560 juta dikurang 524.500 dibagi 165 kali 50 kali 12. Nah, hasil di kalkulator itu kan 2,5779 sekian. Nah, teman-teman bulatin nih. Jadi 2,58. Dibulatinnya 2 angka di belakang koma ya. Nah, di sini kan bulannya masih koma nih, berarti kita breakdown untuk mencari harinya. Caranya gimana nih? 3 tahun ditambah 2 bulan. Nah, 2 bulan ini dari mana? Nah, 2 bulan ini dari sini nih, teman-teman. Teman-teman keluarin angka 2-nya. Kemudian ditambah 0,58 kali 30 hari. Berarti kan karena di sini 2-nya udah dikeluarin nih. Berarti kan 2,58 kurang 2. Di sini makanya 0,58 dikalikan dengan 30 hari. Berarti hasilnya itu 3 tahun ditambah 2 bulan ditambah 18 hari.
Oke, kalau teman-teman masih bingung perhitungan payback period, teman-teman boleh nanti nanya ke aku gimana caranya. Mungkin masih bingung di sini kali ya. Di sini tuh untuk jadiin hari. Jadi gini, kalau jadiin hari misalkan di sini kan 2,58 bulan. Teman-teman keluarin angka yang depannya nih, berarti kan 2. 2-nya dikeluarin. Karena 2-nya udah dikeluarin, berarti di sini sisa 0,58. Jadi 0,58 ini teman-teman kalikan dengan 30 hari. Ketemu 18 hari. Nah, di sini tinggal turun aja 2 bulan, di sini 3 tahun. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan Wallace-Co ya. Kan Mignum-Co udah clear nih. Nah, Wallace-Co inisial investmentnya itu 650 juta. Nah, ini sama nih, masih sama. Itu nah, untuk selling price-nya itu masih sama dengan yang sudah kita cari sebelumnya yang di sini. Yang bedanya itu di unit produksinya aja nih. Berarti sekarang kita lihat ke kolom Wallace-Co. Pertama, kita akan mencari cash flow untuk yang wafer dulu. Nah, unit produksi untuk wafer itu tahun 2021 sebanyak 18.000 pieces. Berarti 18.000 pieces pieces dikali dengan harga jualnya. Harga jual untuk wafer sebesar 6.500. Nah, selanjutnya untuk tahun 2022 cash flow-nya itu dari 16.000 pieces 16.000 pieces nih, dari sini unit produksi 2022 dikalikan dengan selling price-nya itu masih sama 6.500. Hasilnya 104 juta. Nah, tahun 2023 itu unit produksinya 14.000 pieces. Teman-teman kalikan dengan selling price-nya itu masih sama sebesar 6.500. Berarti 14.000 dikali 6.500. Nah, selanjutnya tahun 2024. Di sini ada 12.000 pieces. 12.000 dikali 6.500. Hasilnya 78 juta. Kemudian tahun 2025 unit produksinya itu 11.000. Berarti 11.000 teman-teman kalikan dengan 6.500. Oke, berarti sekarang kita bisa ke cash flow yang biskuit. Cash flow biskuit. Nah, di sini tahun 2021 itu memproduksi 9.900 pieces. Kemudian harga jual untuk biskuit itu sebesar 8.500. Berarti cash flow biskuit tahun 2021 didapat dari 9.900 kali 8.500. Selanjutnya tahun 2022 masih sama nih 9.900. Tahun 2023 itu unit produksinya 8.800. Berarti 8.800 dikali 8.500. 2024 masih sama 8.800. Berarti 8.800 kali 8.500.
Selanjutnya untuk tahun 2025 itu unit produksinya 7.700, berarti 7.700 kali 8.500. Oke, kalau udah ketemu cash flow wafer dan cash flow biskuit, sekarang kita tambahkan nih cash flow-nya. Berarti untuk tahun 2021 cash flow-nya di sini ada 117 ditambah 84.150.000. Selanjutnya tahun 2022 sampai 2025 aku langsung tulisin aja ya. Total cash flow berarti berarti 104 juta ditambah 84.150.000. Hasilnya segitu. Nah, sekarang kita udah ketemu angka cash flow dan total cash flow. Kita bisa mencari akumulasinya. Akumulasi tahun pertama berarti hasilnya sama kayak total cash flow-nya. Untuk akumulasi tahun kedua, berarti total cash flow tahun kedua sebesar 188.150.000 ditambah dengan akumulasi tahun sebelumnya yaitu 201.150. Selanjutnya untuk akumulasi tahun ketiga, berarti total cash flow tahun ketiga 165.800.000 ditambah 389.300.000. Untuk tahun 2024 sampai tahun 2025 aku langsung tulisin aja ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat nih akumulasi tahun keberapa yang angkanya itu mendekati angka inisial investment, dan itu akumulasinya itu tidak melebihi nilai inisial investment. Untuk tahun pertama masih jauh, tahun kedua masih jauh, tahun ketiga mendekati nih. Kemudian tahun keempat udah melebihi inisial investment, berarti kita sampai di tahun ketiga aja, di tahun 2023. Berarti untuk menghitung nilai payback periodnya, teman-teman bisa tulis 3 tahun ya, selama 3 tahun karena kita berada di tahun ketiga. Kemudian ditambah dengan nilai inisial investmentnya sebesar 650 juta dikurangi dengan angka akumulasi di tahun yang kita pilih. Berarti kan kita di tahun 2023 akumulasinya sebesar 555.100.000 dibagi dengan total cash flow tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya berarti tahun 2024 ya, sebesar 152.800.000. Kemudian teman-teman kalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 3 tahun ditambah 7,45 bulan. Nah, bulannya masih koma nih. Nah, sekarang kita breakdown untuk mencari berapa harinya. Nah, 7,45 bulan. Nah, 7-nya dikeluarin ditambah dengan 0,45 dikali 30 hari. Berarti hasil akhirnya itu 3 tahun ditambah 7 bulan ditambah 14 hari. Oke, berarti untuk perhitungan payback period sudah selesai. Sekarang kita ke perhitungan net present value. Oke, yang pertama itu kita akan menghitung untuk Mignumco. Nah, untuk cash flow, teman-teman tinggal copy paste aja dari total cash flow yang Mignum. Total cash flow-nya ya, langsung total cash flow.
itu tinggal di copy paste. Oke, tuh. Selanjutnya untuk PVEF-nya. Nah, kita lihat lagi ke soal. Nah, di soal dibilang nih kalau Unilever Co menetapkan cost of capital sebesar 12%. Ingat ya, untuk di PVEF R-nya ini dari angka yang keterangannya itu cost of capital, kemudian WACC atau biaya modal misalnya gitu. Berarti PVEF ini sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 12% pangkat N. N-nya ini tergantung tahunnya nih. Nah, ini tahun 2021. Berarti di tahun pertama, maka N-nya juga 1. Berarti 1 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 1. Untuk tahun 2022 itu berarti 1 dibagi 1 jadi sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 2 karena di tahun kedua. Jadi kalau tahun ketiga tuh satu dibagi 1 ditambah 12% ya, kapitalnya pangkat 3. Selanjutnya 1 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 4. Kan ini tahun keempat, nah sekarang tahun kelima nih, berarti N-nya pangkat 5 tambah 12% pangkat 5. Nah, untuk total PV of cash flow itu didapat dari untuk PV of cash flow teman-teman itu kalikan nih dari cash flow dikali PVEF. Ini aku bikin juga ya di sini. PV of cash flow itu cash flow kali PVEF. Berarti 165.500.000 dikali dengan 0,8929. Untuk tahun kedua oh ya teman-teman, karena di sini tuh 0 komanya tuh pasti kan belakang komanya tuh banyak. Nah teman-teman boleh langsung 0 dikali 0,8929 atau teman-teman ini 165.500.000 langsung dikali sininya aja, karena kan kalau pakai kalkulator hasilnya beda nih. 165.500 kali 0,8929 itu hasilnya 147.774.950 karena beda di komanya. Nah, jadi teman-teman terserah aja mau misalnya ketika ujian ngitungnya pakai Excel atau kalkulator, nanti tetap aku benerin kok karena pasti beda di komanya. Kalau di Excel aku ini kan si PVEF-nya ini pasti komanya tuh sebenarnya banyak gitu. Cuman kalau di kalkulator saintifik kan teman-teman biasanya dikalikan 0,8929. Nah ini hasilnya tuh beda 10 ribuan, itu nggak apa-apa. Oke, yang penting di sini yang mendekati aja tetap aku benerin kok. Nah, selanjutnya untuk tahun 2022 nih, PV of cash flow-nya. Berarti cash flow dalam tahun 2022 dikali dengan PVEF-nya. Nah,
Nah, untuk tahun 2023 juga sama. Tahun 2024 juga sama. Untuk tahun 2025 juga sama. Oke, kalau udah ketemu PV of cash flow-nya, sekarang kita jumlahin nih totalnya. Totalnya itu teman-teman tinggal jumlahin aja dari PV of cash flow tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, initial investment-nya tadi 560 juta. Berarti NPV-nya, NPV itu kan total PV of cash flow dikurangi nilai initial investment. Berarti NPV untuk Micnumco sebesar 43.807.732. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan NPV untuk Walasco. Nah, cash flow-nya teman-teman tinggal copy paste aja nih dari total cash flow-nya. Dari sini ya, di total cash flow-nya. Oke, berarti selanjutnya untuk PVIF-nya masih sama nih yang kayak sebelumnya. Teman-teman juga tinggal copy paste aja nih dari PVIF yang di sini. Nah, untuk PV of cash flow-nya itu kita satu-satu. Untuk tahun 2021 berarti 201.150.000 dikali 0,8929. Untuk tahun 2022 berarti 188.150 dikali 0,7972. Tahun 2023 165.800 dikali 0,718. Nah, sekarang 152.800 dikali 0,6355. Sekarang cash flow. Oke, berarti untuk total PV of cash flow-nya teman-teman tinggal tambahin aja. Untuk nilai initial investment Walasco sebesar 650. NPV-nya berarti total PV of cash flow dikurangi initial investment. Oke, berarti untuk perhitungan payback period dan NPV kita udah selesai nih. Nah, sekarang aku mau kasih tugas teman-teman untuk mencari nilai profitability index untuk Micnumco Walasco. Nah, IRR-nya juga nih, IRR itu untuk Micnum dan untuk Walas. Nah, di sini aku udah ngasih nih nilai RR2-nya. Teman-teman tinggal menghitung aja NPV-nya yang di sini. Terus nanti dicari IRR-nya, IRR2-nya. Nah, aku mau kasih notes untuk mencari NPV 2. Ini untuk mencari nilai NPV 2. Teman-teman itu maka yang R-nya di sini berarti R-nya udah pakai yang baru ya, sebesar 16%. Aku contohin satu ya. Nih, berarti teman-teman itu sekarang R-nya jadi 16%. Berarti 1 dibagi 1 ditambah 16% pangkat 1. Itu ya. Untuk tahun 2022, 23, 24, 25 juga sama nih. R-nya itu sebesar 16%. Kemudian kalau udah dapat angka PVIF, teman-teman tinggal cari PV of cash flow-nya itu dari angka
cash flow dikali dengan PVIF. Contohin satu lagi ya. Oke, berarti ini nanti teman-teman tinggal kali-kaliin, kemudian dijumlahin NPV 2-nya itu dari total PV of cash flow yang di sini dikurangi dengan initial investment. Berarti teman-teman langsung bisa cari nih angka IRR 2-nya. Nah, untuk Kolasco juga sama. Nah, ini aku langsung kasih tahu aja ya RR 2-nya. Karena kan ini nilainya negatif nih NPV 1-nya. Berarti RR 2-nya itu harus diturunin atau dikurangin. Tadinya kan RR 1-nya itu 12%. Nah, diturunin jadi 10%. Tuh. Di sini nanti teman-teman cari ya NPV 2-nya. Kalau udah, teman-teman bisa cari IRR 2 untuk Walasco. Nah, kemudian di sini ada keputusannya Mignumco semua ya, berarti keputusannya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk chat ke aku. Nah, untuk tugas yang problem 7 ini, nanti aku kasih poin 15 terus sama nilai tugasnya, tergantung teman-teman nilainya ya. Jadi, kalau teman-teman ngerjain problem 7, itu akan mendapatkan nilai 15 untuk partisipasi, dan nanti nilai tugasnya ya tergantung teman-teman benarnya berapa. Oke, jadi teman-teman jangan lupa nih untuk ngerjain tugas problem 7. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini video capital budgeting teknik. Terima kasih teman-teman udah menonton videonya. Jangan lupa ngerjain problem 7 yang aku suruh tadi, dan juga jangan lupa untuk mencatat nih. Tadi ya, kita udah menghitung payback period dan NPV-nya. Dan jangan lupa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Selamat siang.